Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita berhadapan dengan misteri tubuh dan darah Kristus. Misteri ini tidak bisa kita dekati dalam seluruh kerahasiaan misteri ini. Misteri ini kita dekati, kita hanya mencicipi. Kalaupun ini sudah kita jawab dengan sebaik-baiknya, tapi itu tidak mengungkap seluruh misteri. Sama seperti Tritunggal Maha Kudus, misteri Allah tidak bisa kita tangkap, kita cerna, kita kunyah dengan seluruh misteri Allah Tritunggal. Hanya secuil, hanya mendekati saja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, misteri adalah tetap misteri. Kita hanya bisa mendekatinya. Kita tidak mungkin mencari data, fakta di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap setia menjalankan misteri suci ini. Kita tidak diajarkan oleh gereja seperti Sumanto. Sumanto adalah orang yang memakan daging manusia. Masih ingat kita? Daging dikrokoti, dikunyah. Wow. Kita tidak seperti itu. Kita juga tidak dididik untuk seperti kanibal, orang makan orang seperti zaman-zaman dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ingin agar misteri ini melengkapi hidup kita. Sungguh. Maka saya sering mengatakan bahwa misteri ini seperti seorang gadis yang diberi bunga oleh cowoknya. Sambil diberi bunga, ceweknya berdiri, cowoknya jengkeng, setengah jengkeng, lalu memberi bunga. Inilah bunga, tanda cinta. Maka diterima. Dia gembira, menerima bunga itu gembira. Sama juga seorang perempuan diberi cincin. Cincin diberikan. Apakah cincin ini tidak bermakna? Lepas dari cincin-cincin yang lain, bermakna. Hatinya berbunga-bunga, semangat tinggi sekali. Gembira, cerah, ceria. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti inilah misteri tubuh dan darah Kristus. Kita hanya bisa menangkap peristiwa ini dengan rohani, secara rohani, bukan jasmani. Kalau ini jasmani, ini jelas ini hanyalah roti, hanyalah anggur. Tetapi ini rohani, ini seperti cincin, seperti bunga tadi. Oleh karena itu kita harus bisa menangkap seperti itu. Tidak hanya menangkap blegernya saja, tidak menangkap materinya saja, tetapi formanya kita tangkap. Sehingga hati kita berbunga-bunga. Maka ada orang yang menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari dalam misa itu. Dia pun juga semangat dalam hidupnya. Dia bekerja dengan sebaik-baik. Hanya sarapan, hanya makan itu saja. Makan nasi satu kecil, kue kecil, selesai. Satu hari penuh, semangat bekerja. Dan itu kuat. Itulah tubuh dan darah Kristus seperti itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Gereja tidak ngapusi, gereja tidak bohong-bohongan. Gereja sungguh-sungguh meyakini bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Seperti dalam kitab Ulangan dalam bacaan pertama tadi, perjalanan kita masih jauh. Perjalanan 40 tahun dalam pengembaraan di padang gurun. Tahu sendiri padang gurun tidak ada air, tidak ada apa-apa. Kering. Hanya kolot jengking, ular yang ganas itu. Tapi Tuhan tetap memberikan anugerah-anugerahnya berupa air dari batu besar, gunung batu diketuk tongkat Musa. Dan mana tidak seperti roti yang diterima. Roti seperti dahulu, roti besar dicuil, ini dicuil. Ini hanya saburan, bertaburan di pasir. Seperti pasir, seperti itu. Lalu siang hari dipanas, dalam terik siang dilindungi dengan awan. Dan malam hari diterangi dengan cahaya tiang api. Sehingga perjalanan di padang gurun yang tidak ada apa-apanya itu gelap gulita, berjalan dengan lancar. 40 tahun kurang lebih yang mengadakan perjalanan itu 630.000 pengungsi keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. 630.000. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini butuh kekuatan. Oleh karena itu kalau hidup kita seperti Ibu tadi, butuh kekuatan tiap hari. Menyantap tubuh dan darah. Bu ngerti, bu enggak, pokoknya tubuh dan darah Kristus disantap. Ngantuk tubuh Kristus, amin. Mantap, tubuh amin. Itu keyakinan Bapak Ibu. Sehingga hidup setiap harinya riang gembira, renyah, cerah ceria. Menghadapi masalah kecil, besar, ya kecil. Tidak seperti yang lain. Ada masalah kecil, aduh masalah lagi, aduh bingung, pusing aku. Bapak Ibu sudah jarang terkasih, inilah tubuh dan darah Kristus, rahasia Allah diberikan untuk kita semua. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa khawatir. Kalau kita lelah, kalau kita banyak masalah, datang kepada tubuh dan darah Kristus. Maka zaman dahulu ada mereka-mereka yang datang ke gereja, ini orang-orang masalah ini. Datang ke gereja, ini masalah ini, punya masalah. Ya seperti itu. Karena makin banyak masalah, makin sering menerima tubuh dan darah Kristus. Karena tubuh adalah benar-benar makanan, darah benar-benar minuman. Maka disegarkan hidupnya dalam hidup ini oleh tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga semacam ini dalam hidup kita. Kita tidak perlu rame-rame mengikuti hal-hal yang terjadi saat ini. Entah itu 3 calon presiden, entah Ahok mempunyai sebagai wakil, entah siapa saja, Ganjar atau Mahfud MD jadi, enggak perlu. Hidup kita sudah capek, sudah payah. Mari kita segarkan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita ingin melanjutkan, menyertai hidup kita agar misteri tubuh dan darah Kristus benar-benar kita hayati dalam hidup sehari-hari.
Kita tidak ingin bahwa kita jatuh di tengah-tengah jalan. Kita disertai oleh Tuhan, maka kita harus lancar dalam perjalanan hidup. Satu sama lain saling membantu, saling menguatkan. Suami membantu istri. Kalau ketahuan bahwa istri capek dalam hidupnya, ayo dibantu, dibantu. Suami kalau kelihatan capek, istri membantu. Ayo, itulah masukan satu sama lain, saling memberi dukungan. Anak-anak juga begitu. Anak-anak yang setiap hari lelah dengan perjuangannya harus dibantu, Bapak Ibu. Anak-anak juga lelah diintimidasi, dilecehkan. Anak-anak kecil. Saya tadi juga di tengah jalan menjumpai anak-anak mau saya beri bungkusan. Saya beri bungkusan anak 3. Pertama kakaknya saya tawari, jangan, enggak mau ini, silakan ambil, enggak mau, sambil terbata-bata, enggak mau. Tapi adiknya lagi, putri, saya tawarin, mau, gagap, semangat gitu. Tapi adiknya yang terakhir, yang kecil, saya tawarin, enggak mau, luari. Tapi yang putri menjadi tidak mau karena dibisiki oleh yang tua tadi. Jangan, itu wong Kristen jangan terima. Terus, wah enggak mau, ini enggak mau mulayu wabe. Anak-anak kecil ditakut-takuti seperti itu. Jadi masih ada rasisme di sini. Maka dari itu kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Menawarkan sesuatu, menawarkan ide-ide kita, jasa-jasa kita kepada masyarakat. Asal kita tulus, kita bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa halangan apa-apa. Kita mendobrak korupsi, kita mendobrak ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Monggo, mereka yang bekerja di pemerintahan seperti itu, monggo. Yang bekerja di lapangan yang sehari-hari kecil-kecil itu, silahkan. Bapak Ibu, tanpa ragu-ragu kita harus menyemangati semangat hidup kita. Dengan tak kenal lelah, kita berjuang untuk membela masyarakat yang rendah, yang hina, untuk tetap maju. Majulah Indonesia, majulah Jawa Timur, Surabaya. Kita harus mendukung hal-hal ini. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan pada Tuhan, agar kita dipakai oleh Tuhan untuk saksi-saksi menjadi misi-misi di hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.